Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ketapung akan mempresentasikan yaitu kami pada mata kuliah pemrograman berbasis objek. Nah, untuk yang pertama yaitu objek. Nah, untuk praktikum ini kita akan mensimulasikan sistem informasi akademik menggunakan DAT dengan paradigma OOP. Nah, untuk kelas sendiri yaitu suatu rancangan membuat objek. Contohnya, kelas mahasiswa dengan properti nama, NIM, prodi. Nah, lalu untuk objek yaitu suatu perwujudan nyata dari kelas. Contohnya, mahasiswa M1 sama dengan mahasiswa buka kurung kata kita lalu diikuti dengan NIM 563011 lalu nama prodi dan tahun. Nah, selanjutnya yaitu encapsulation yaitu penyembunyian data dan hanya memberikan akses lewat metode. Setelahnya yaitu inheritance yaitu pewarisan sifat dari kelas induk ke kelas turunan. Lalu polymorphism yaitu kemampuan objek yang sama untuk memiliki bentuk perilaku yang berbeda. Lalu abstraction yaitu menyembunyikan detail kompleks hanya menampilkan fungsi penting saja. Next. Untuk tujuannya dari praktikum ini yaitu menjelaskan penerapan OOP pada studi kasus sistem informasi akademik. Yang kedua, membuat kelas mahasiswa dan dosen, lalu menampilkan data mahasiswa dan dosen. Selanjutnya, menghitung semester mahasiswa secara otomatis. Untuk dasar teorinya yaitu kelas yaitu blueprint untuk objek, instansi dari kelas, properti yaitu variabel dalam kelas, lalu metode, fungsi atau aksi dalam kelas. Nah, konstruktor yaitu inisialisasi data saat objek dibentuk. Lalu untuk kelas mahasiswanya properti Oke, lalu untuk kelas mahasiswanya untuk properti ada yaitu nama lengkap, NIM, program studi, tahun masuk. Metodenya ada tampilkan data, kegiatan semester. Next. Lalu untuk kelas dosen, propertinya ada nama lengkap, NIDN, program studi, base, bidangnya, daftar. Untuk metodenya ada tampilkan data. Selanjutnya implementasi program. Yang pertama objek mahasiswa, dua membuat 3 objek dosen, 3 menampilkan data mahasiswa dan dosen, dan yang terakhir menggunakan getter untuk menghitung semester. Ini adalah contoh potongan kodenya. Di Zoom lah. Dan ini contoh outputnya. Oke, Baik, perkenalkan saya Ayu Utami dari tim Ketapung. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan-rekan saya tadi. Pada step kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana menggunakan constructor. Sebelum ke tahap tutorial, teman-teman harus tahu dulu apa itu constructor. Jadi constructor ini adalah metode atau function khusus yang secara otomatis dijalankan pada objek dalam sebuah kelas, yang fungsinya agar objek baru tadi itu tidak membuat sebuah data baru lagi. Jadi untuk mengefisiensi saja. Jadi kita langsung saja ke tahap tutorialnya. Di sini pada folder tugas Ketapung 1 saya sudah membuat 3 file Dart ya. Jadi kita pertama-tama membuat kelas mahasiswa terlebih dahulu. Oke, kelas mahasiswa.
Kemudian kita membuat field-fieldnya. Jadi field pada mahasiswa ada nama, kemudian ini, kemudian prodi, angkatan atau oke. Setelah kita membuat field-fieldnya, kita membuat default constructor, yaitu nama dari constructor ini sama dengan nama dari class. Oke, nama kelasnya mahasiswa, kemudian this nama, this name, this prodi, this angkatan. Jadi di sini fungsi this ini yaitu sebagai parameter dari field yang sudah kita buat. Jadi seperti memanggil field dari field ini ke sebuah parameter ini. Setelah itu kita membuat name constructor. Jadi gini teman-teman, syarat untuk membuat constructor itu kan nggak boleh sama dengan nama-nama lainnya. Di dalam satu kelas itu harus ada satu jenis nama yang constructor itu, jadi tidak boleh sama. Jadi untuk menangani hal itu, di sini ada yang namanya named constructor. Jadi kita boleh membuat constructor namanya sama, cuman di antara nama kelas dengan constructor itu harus ada titik. Jadi setelah di sini kan mahasiswa nama constructornya, ya kan? Nah, di name constructor itu kita bikin dulu nama kelasnya, kemudian ID nama pembeda dari constructor itu. Di sini saya membuat mahasiswa .trpl gitu. Kemudian this nama, this new, this prod. Bukan this name
Oke, jadi saya menjelaskan. Jadi nantinya itu dalam name constructor ini, di dalam soal modul itu kan kita disuruh untuk memberikan nama NIM sesuai dengan nama prodiknya. Jadi tentukan, jadi TRPL nama NIM-nya harus ada angka berikut. Jadi di sini kondisinya dapat kita lihat bahwasanya jika NIM substring ini seperti potongan string. Jadi substring ini ditentukan indeks startnya tuh 4 sampai sebelum angka 9, sebelum n-nya. Jadi startnya dari indeks 4 sampai sebelum indeks n, yaitu indeksnya ke 9. If name substring 4,9 jika tidak sama 58302, maka Dart akan melempar exception, akan melempar tanda error, yaitu dan keluar pesan format NIM tidak sesuai untuk TRPL. Jadi begitu. Kemudian kita copy aja untuk name constructor-nya prodi lainnya. Jadi kita harus teliti juga teman-teman kalau membuat program seperti ini. Jadi di sini TRPL diganti TRK. -9 5301 58 302 TRK BS. Ini 61316 kemudian ini sudah. Kemudian setelah kita membuat name constructor, kemudian kita membuat fungsinya atau methods. Void tampilkan info print 2. Kemudian kita panggil parameternya, nama parameternya yaitu nama, kemudian name, kemudian setelahnya found.
body, kemudian kata Oke, setelah kita selesai membuat kelas mahasiswa, kemudian kita membuat kelas dosen. Nama, prodiknya. Kemudian kita buat default constructor itu dosen dis nama, kemudian dis NIDN, kemudian dis prodi. Setelah itu kita buat konstruktor dari beberapa prodiknya. Konstruktor ini konstruktor LB luar biasa. Oke, konstruktor LB, kemudian dosen, nama dosen yaitu nama kelasnya, kemudian nama identitas dari pembeda dari konstruktor itu. Di sini saya gunakan LB, kemudian di nama konstruktor LB, kemudian konstruktor TRPL. Jadi kita sesuaikan aja nama konstruktornya sesuai prodi. Nama prodinya TRPL. Kemudian TRK. Kemudian BSD. Oke, setelah itu kita bikin fungsinya. Fungsi void temukan info.
nama titik 2, kita panggil parameternya nama, kemudian NIDN 2, parameternya NIDN. Jadi ini teman-teman tuh sesuai sama yang ada di field. Kemudian setelah NIDN NIDN, kemudian Oke, jadi gini teman-teman, fungsi nantinya pada kelas dosen itu dalam kondisi ini kita lihat bahwasanya print dollar nomor nama, terus parameter dari field tadi ini, kemudian NIDN prodi. Nah, pada prodi ini kita lihat kan dollar prodi sama dengan nul tanda tanya LB titik 2 kemudian prodi, dimana ketika pada field prodi, kalau prodi itu nullable, tidak diisi, maka hasilnya adalah true yaitu LB. Namun ketika pada field prodi ini diberi value TRK atau BSD atau TRPL, maka hasilnya false, yaitu maka akan otomatis terisi prodi sesuai dari value yang diberikan tadi itu. Oke, lanjut. Setelah kita membuat kelas dosen, kemudian kita membuat file main Dart, dimana main Dart ini untuk menampilkan program kita tadi itu. Oke, kita import dulu file yang kita buat tadi, kelas yang kita buat tadi gitu. Jadi kita import ke folder ke file main Dart. Import mahasiswa dosen. Oke, kemudian setelah kita import file tadi, kita langsung bikin objek yang kita butuhkan pada file main ini. Kita bikin objek dari mahasiswa terlebih dahulu. Objek mahasiswa. Kode untuk membuat objek ini yaitu var. Objek yang akan kita buat bebas ya. Sini saya menggunakan MHE1 sama dengan kemudian nama dari kelasnya yaitu mahasiswa. Jadi nama ini guys, nama dari sini tuh kita sesuaikan dari mana konstruktor yang akan kalian gunakan nantinya. Di sini saya menggunakan dari konstruktor ini dulu gitu. Kemudian selanjutnya saya gunakan mahasiswa TPL,
kalau TRK saya gunakan yang masih konstruktor dari TRK, kalau saya menggunakan dari BSD saya akan menggunakan konstruktor dari BSD. Jadi disesuaikan sesuai kebutuhan NIM-nya itu dan prodiknya begitu. Jadi mahasiswa tadi konstruktornya ada apa nih, ada nama, NIM, prodi, angkatan. Nama, NIM, 36 30 10 16, kemudian prodi terus angkatan. Prodi TRK angkatan 2024. Selanjutnya kalian copy aja teman-teman agar lebih cepat. Copy, kemudian copy. Tapi jangan lupa untuk menghapus ini terdahulu. Kalau aku sendiri biar biar nantinya nggak cepet lupa atau nantinya ada kekeliruan, jadi sebelum teman-teman lupa diganti dulu ininya. Nah, kode-kodenya nih 1 2 3 4 gitu. mahasiswa.trpl mahasiswa.trk mahasiswa.bsd. Jadi dari masing-masing objek ini berbeda-beda karena sesuai dari konstruktor yang kita bikin tadi ini. Nah, di mahasiswa itu kan fieldnya itu ada di name, prodi, sama angkatan. Sedangkan yang di TRPL dan sampai ke BSD cuman ada nama, NIM, dan angkatan. Oh ya teman-teman, jadi kenapa kok ada titik 2? Titik 2 ini adalah initializer, dimana untuk menginisialkan prodi itu. Jadi di sini kita kan sudah jadi dart ini menerjemahkan bahwasanya kalau kita mengisi NIM 58302, maka secara otomatis Dart membaca kalau NIM itu adalah NIM dari prodi RPL. Jadi seperti itu. Jadi otomatis gitu. Oke, kita setting di sini mahasiswa, nama, NIM, angkatan. Tiga enam dua empat lima delapan tiga puluh 16. Jadi kita hapus saja yang ini tadi, kita gunakan yang ini ya. Jangan lupa diganti kodenya, identitasnya. Ini juga jadi untuk mengantisipasi gitu ya, untuk mengantisipasi keteledoran, jadi di setting dulu identitasnya.
30, 58, 30, 56, 30, 36, 24, 56, 30, 10, 15, 36, 24, 61, 316, 61, 316, 61, 316, 16. Oke, setelah itu kita bikin objek dari kelas dosen. Caranya sama, jadi kita mau var, kemudian nama objeknya saya gunakan D1 aja, kemudian nama kelasnya dosen. Untuk mempersingkat saya gunakan inisial aja A, jadi NID nya 11111, kemudian prodinya TFK. Dosen FPL. Dua. Dosen TFK. Oke, setelah membuat objek ini, kemudian kita panggil masing-masing metode dari setiap kelas, yaitu kodenya print. Untuk estetika aja sih, ini kita tambahkan garis-garis sama dengan data siswa. MHS. Jadi karena itu kita panggil dulu, kita harus memasuki objeknya dulu. Kita melalui objek terlebih dahulu, kemudian kita panggil ini mana tadi metodenya, ini kita panggil tampilkan info. Tampilkan info. Jadi di sini saya mau menampilkan info semuanya. Jadi dari info mahasiswa ini, mahasiswa TRPL sampai BSD, yaitu dengan memberikan tambahan 1. Kemudian selanjutnya mahasiswa 2
sini diganti 2 dan seterusnya. Maaf. Nah, ya ampun, udah dari tadi loh. Kemudian kita panggil juga metode dari kelas dosen. D1 tampilkan info. D1 cover. Maaf, tipe. Kemudian D2 kita coba ya, kita running. Coding trouble. Print nomor. Oke teman-teman, jadi sini ada yang salah ini. Jadi tadi saya meriksa pada bagian main Dart harus ada void main. Oke, harus ada perintah void main. Dimana void main itu fungsinya agar tidak ada pergantian sebuah data, begitu. Tidak ada pengembalian data. Void main. Jadi harus teliti juga ya kalau misal program kayak gini tuh. Void main, kemudian nah ini. Jadi programnya memang kayak sensitif banget, jadi harus teliti kapitalnya. Jadi berbeda kapital aja sudah berbeda atau berbeda ini, berbeda data ya. Kemudian X, nah ini typo, X caption, kelebihan P. Oke, jadi coba kita running. Nah, di sini otomatis ya, NIM 5830 itu TRPL. Oke, kemudian NIM 56301 prodi TK, betul. Kemudian NIM 61316 prodi BSD, betul. Coba kita tes kalau misalnya
kalau nama NIM-nya tidak sesuai, kita coba munculkan format NIM tidak sesuai untuk BSD. Oke. Coba ini mahasiswa 2 TRPL yang seharusnya 5830 kita ganti jadi 56301. Coba ya. Nah, muncul format name tidak sesuai untuk TRPL. Oke. Jadi di sini programnya berhasil ya. Jadi itu saja ya teman-teman, tutorial dari aku Ayu Tami. Cukup sekian tutorialnya. Aku langsung tutup aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Semoga bermanfaat ya.